Shalom semuanya. Ya, kita dalam bulan ini masuk di dalam tema yang baru, dewasa dalam kekudusan. Ya. Mari kita baca dulu 1 Tesalonika 4 ayat 3. Saya sudah tulis di sini dan ayat 7. Mari setiap kita sama-sama baca 2, 3. Karena inilah kehendak Allah pengutusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ya, karena inilah kehendak Allah pengutusanmu. Saya pikir kalau kudus, setiap kita pasti tahu kudus itu apa ya. Nah, apa itu percabulan? Ya, saya buka dulu dari kata percabulan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara cabul, tentang pelanggaran kesopanan. Itu kata percabulan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam bahasa aslinya, di dalam kata percabulan itu porneia, yang memiliki arti hubungan seksual terlarang seperti perzinahan, penyembahan berhala. Jadi dikatakan percabulan itu ada satu hubungan seksual terlarang seperti perzinahan, ya, penyembahan berhala. Cemar itu dari kata akatasia, yang memiliki arti kenajisan dalam arti moral, kenajisan nafsu, motif tidak murni. Ya, seringkali kita ini tidak ngerti apa itu cabul, ya. Jadi cabul itu hubungan seksual terlarang seperti perzinahan. Kalau cemar itu kenajisan nafsu. Lah Pak, batasannya sampai di mana? Orang cabul itu bicara tentang hubungan dengan sesama. Misalnya Anda dalam di sini hubungan seksual terlarang seperti perzinahan, penyembahan berhala itu seperti ketika Anda mungkin menyentuh sesuatu yang tidak boleh disentuh, itu sudah masuknya perzinahan. Ya. Melakukan hubungan seksual di luar nikah itu sudah masuknya perzinahan, percabulan. Kalau cemar itu misalnya begini, Anda nonton pornografi, itu cemar. Ya. Dan itu menghasilkan motif yang tidak murni. Ya, jadi kata percabulan cemar ini kita mesti tahu. Ya, kalau sudah percabulan itu sudah berhubungan dengan orang lain. Ya. Dalam arti ketika Anda membayangkan melakukan sesuatu yang misalnya membayangkan hal yang pornografi, yang dimana Anda dengan orang lain, itu sudah masuknya percabulan. Termasuk di sini adalah hubungan yang terlarang ini, lesbian, gay, ya, homoseksual, itu sudah masuknya percabulan. Ya, jadi Anda dan saya mesti tahu dulu apa itu percabulan. Ketika orang melakukan hubungan seks di luar nikah, itu sudah masuknya percabulan. Pacaran tidak kudus, dalam arti sentuh ini, sentuh itu, sudah masuknya menyentuh bagian-bagian yang seharusnya belum boleh disentuh. Ya, Anda pasti tahu tanda kutip ya. Itu sudah percabulan. Ya, karena di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pelanggaran kesopanan. Kalau cemar itu yang di dalam kita. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, ya, apa yang menjadi tindakanmu itu cemar. Misalnya Anda melakukan yang namanya nonton porno, itu cemar. Tapi sudah masuknya cabul juga di situ, karena cabul itu unsurnya pasti cemar. Ya, termasuk orang melakukan, maaf kata, onani, masturbasi, itu sudah masuknya sudah cemar. Ya.
juga bisa dikatakan percabulan. Jadi cemar itu di dalamnya, percabulan itu ada di dalamnya adalah cemar. Nah, Tuhan katakan tadi, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu. Jadi Tuhan menginginkan Anda dan saya itu kudus, melakukan apa yang kudus. Ya. Jadi yang Allah kehendaki itu pengudusanmu, melakukan apa yang kudus. Nah, ini berbicara hal yang harus dikerjakan orang percaya. Jadi bicara pengudusanmu berarti ini tindakan aktif, bukan lagi tindakan pasif, aktif. Anda dan saya mesti mengerjakan. Yang kedua, ini menjadi perintah dari Allah kepada kita. Nah, pertanyaannya, mungkinkah kita dapat hidup kudus? Bagaimana caranya? Ya, mungkin banyak pertanyaan bagaimana caranya ya. Orang bisa hidup kudus. Sedangkan dunia ini kan mengajarkan begitu. Pacaran, apalagi kalau Anda lihat drama-drama Korea, pacaran selalu hubungannya tentang seks. Sekarang kalau kita nonton film-film sinetron, apapun ya, drama Korea, film Indonesia, film Barat, selalu ada yang namanya unsur-unsur pornografi, seks di dalamnya. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan bisa hidup kudus? Sedangkan di dunia ini semuanya ditawarkan hal yang begitu. Kalau Anda lihat di internet, kalau Anda buka apapun game, apapun, kadang-kadang muncul yang namanya iklan-iklan. Iklan-iklannya kadang-kadang juga seronok. Walaupun mungkin tidak vulgar, tapi selalu ada di situ. Anda kalau buka Facebook kadang-kadang muncul itu. Jadi dunia ini sekarang sedang menawarkan bahwa itu no problem, itu nggak masalah. Nah, kita sebagai anak Tuhan itu masalah. Kenapa? Karena Tuhan memang katakan inilah yang dikehendaki Allah pengutusanmu, supaya kamu menjauhi percabulan. Nah, sekarang mungkin nggak kita dapat hidup kudus? Kalau misalnya mungkin, bagaimana caranya? Ya. Nah, dalam 1 Korintus 6 ayat 9 Tuhan ngomong begini, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Anda perhatikan ya, Tuhan ngomong begini, di dalam orang-orang yang termasuk golongan tidak akan mendapat bagian kerajaan Allah itu pertama orang cabul. Kenapa kok mulai dari cabul? Karena percabulan itu nanti akan masuknya ke penyembahan berhala. Orang yang mulai menjadikan seks itu sebagai satu pusat penyembahannya, itu sudah namanya penyembahan berhala. Bahkan ketika Anda itu menjadikan misalnya hal yang di luar Tuhan kamu utamakan, misalnya pacarmu, itu maksudnya penyembahan berhala. Dan di hadapan Tuhan itu dianggap sebuah kenajisan, percabulan. Kalau di dalam bahasanya Alkitab itu, kalau dalam bahasa Inggris unclean spirit. Jadi Tuhan ngomong pertama cabul, yang kedua penyembahan berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Anda tahu pemburit itu apa? Tahu enggak pemburit itu apa? Pemburit itu kalau banci kan laki, jadi pelacur. Jadi pelacur yang laki-laki itu pemburit.
Jadi Tuhan katakan orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburi. Terus Tuhan lanjutkan, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Jadi kita ngerti dulu konsepnya, bahwa hati-hati ya, jangan sesat. Jangan kita pikir bahwa itu nggak penting, yang itu juga melakukan begitu nggak apa-apa. Ingat loh, jangan sesat. Firman Tuhan melalui Paulus katakan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi Tuhan itu benar-benar menuntut satu kekudusan di dalam hidup kita. Nah, seringkali kita ini menganggap bahwa cabul itu kalau aku dengan pacarku begini. Ingat loh, pikiranmu nggak benar itu cabul. Ketika kamu memikirkan pornografi, memikirkan hal-hal yang sifatnya seks, itu cabul. Termasuk ketika kamu melakukan sendiri, dikatakan seperti onani, masturbasi, itu sudah dosa. Itu dikatakan cabul. Jadi seringkali dunia mengatakan, itu nggak apa-apa. Pernah melayani orang, dia katakan loh, secara ilmu ya, seksiolog ya, kata begini, orang ahli seks berkata, itu nggak apa-apa, itu normal. Tapi Tuhan katakan itu cabul. Makanya Tuhan katakan nggak boleh. Ya, lah, bagaimana prosesnya untuk hidup kudus? Caranya, prosesnya untuk hidup kudus. Jadi yang pertama, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi Anda dan saya nggak mungkin bisa hidup kudus dengan kekuatan sendiri. Lalu bagaimana caranya? Kamu telah memberi dirimu disucikan. Berarti artinya begini, berikan dirimu untuk disucikan. Oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi Anda dan saya itu mesti memberi diri itu disucikan. Kenapa? Karena dalam diri kita ini ada sesuatu yang kotor, yang namanya dosa, yang membuat kita ini tidak bisa kudus. Lah, untuk bisa kudus seperti apa yang Tuhan mau, Anda mesti memberi dirimu dulu, memberi dirimu untuk disucikan. Tuhan yang mesti mengutuskan kamu dulu. Lah, itu sebabnya kenapa Anda dan saya percaya Yesus. Ketika Anda dan saya percaya Yesus, maka Anda dan saya dikuduskan. Lah, setelah dikuduskan, Anda dan saya mesti menguduskan diri. Paham enggak? Jadi Anda perlu dikuduskan dulu nih. Seperti misalnya Anda punya baju kotor, Anda kasih ke, Anda nggak bisa cuci sendiri, kotor nih, kasih ke laundry, dicucikan bersih. Nah, setelah bersih, Anda mesti ketika pakai, Anda mesti menguduskan diri. Artinya begini, jaga ini pakaian jangan sampai kotor. Paham ya? Jadi Anda mungkin nggak bisa, aduh ini udah kotor, sudah ngeplek nih, ini sudah nempel. Ini mesti dibawa ke tukang cuci, ahli yang ahli cuci, laundry pastinya. Laundry pun laundry yang paling bagus mungkin, karena dia punya obatnya semuanya. Dia cuci sampai bersih. Akhirnya yang ngeplek ini, yang kotor ini, yang nggak bisa dicuci pakai sabun cuci biasa, dengan laundry ini bisa dibersihkan. Nah, sekarang ketika sudah dibersihkan, Anda pakai itu kembali baju putihnya, Anda mesti harus mau menjaga. Makanya firman Tuhan ngomongin, kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi
Ketika kamu memberi dirimu, kamu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu dikuduskan. Kamu dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Nah, terus bagaimana caranya supaya saya bisa menjaga? Bagaimana caranya supaya saya bisa hidup kudus seperti apa yang dikehendaki Allah, melakukan apa yang kudus? Nah, caranya di sini yaitu yang di dalam. Yang di dalammu ini mesti diubah dulu. Ya, melalui firman dan doa. Makanya Anda dan saya itu ya perlu firman dan doa. Yohanes 17:17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Anda dan saya ini mesti dikuduskan. Jadi ketika Anda membaca firman, Anda berdoa, ternyata itu menguduskan yang di dalammu. Tanpa kamu sadar, ini namanya kekudusan yang sifatnya pasif. Ketika Anda baca firman, kekudusan itu mulai bekerja. Makanya Anda kalau nggak suka baca firman, ini bahaya. Karena yang namanya orang tuh pikiran najis itu sewaktu-waktu hadir. Pikiran kotor itu sewaktu itu hadir. Apalagi kalau orang mulai yang namanya masa-masa yang namanya masa pacaran, itu berdekatan dengan pikiran najis. Berdekatan. Nah, mungkin namanya orang itu pria dengan wanita itu ketika mereka punya hubungan dekat bersentuhan itu nggak konslet, mesti konslet. Makanya ilmu kalau nggak benar di dalammu itu nggak benar, wah bahaya. Kadang-kadang orang tuh kalau nonton misalnya buka internet, itu kadang-kadang muncul. Ketika muncul sesuatu yang seronok gitu ya, pikiranmu ini langsung, entah itu pria, entah itu wanita loh sekarang. Ada jangan, oh itu khusus pria, enggak. Wanita sekarang juga sama. Makanya kenapa Anda perlu firman, Anda perlu doa? Karena itu membentengi pikiranmu, membentengi akan hatimu, supaya jangan sampai cemar. Ya, yang kedua, yang ini itu adalah pertemuan ibadah seperti ini. Ketika Anda dengar firman, dikatakan karena kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Hanya orang itu kenapa kok perlu ibadah begini, pertemuan ibadah? Karena di situ ada yang namanya nasihat, teguran. Ketika ada sesuatu yang nggak benar di dalam diri kita, maka melalui firman Tuhan itu menegur kita. Itu namanya kenapa Anda perlu ibadah. Orang kalau 3 hal ini nggak dilakukan bahaya. Ya kadang-kadang kita berpikir bahwa oh nggak apa-apa. Tapi bahayanya itu nanti. Ya kalau kemarin Anda ikut PA itu, iblis itu tunggu waktu yang baik. Tunggu waktu yang baik. Ingat loh, tadi percabulan itu termasuk penyembahan berhala. Kapan penyembahan berhala? Ketika Anda menjadikan yang lain lebih daripada Tuhan. Itu sudah maksudnya percabulan. Bukan hanya percabulan, bukan hanya bicara hubungan pria dengan wanita loh. Tentang hidupmu loh. Yang kamu yang menjadikan itu lebih daripada Tuhan, itu sudah maksudnya penyembahan berhala. Apapun itu. Makanya kenapa Anda dan saya perlu firman, perlu doa, perlu adanya pertemuan ibadah di situ untuk supaya yang ilmu ini dibaharui, yang di dalammu ini loh dibaharui, ya, yang di dalammu dibaharui sehingga hidupmu itu punya yang namanya jiwa itu, pikiran, perasaan, kehendak itu kudus.
Kalau yang di dalammu ini nggak kudus, bahaya. Jadi yang di dalammu ini masih kudus. Nah, caranya gimana tadi? Anda mesti suka baca firman, renungkan firman, berdoa, pertemuan-pertemuan ibadah. Anda mesti harus mau rajin untuk datang, untuk dengar, supaya lewat firman yang disampaikan, lewat apa yang kamu baca, lewat doa itu Anda dikuduskan. Ya. Lah, yang outnya bagaimana? Miliki komunitas yang sehat dan benar. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk, merusakan kebiasaan yang baik. Jadi miliki komunitas yang sehat dan benar. Makanya ada namanya komsel. Ada satu komunitas. Ya. Kenapa? Karena komunitas kita, pergaulan kita itu sangat mempengaruhi. Jangan kita sekarang komunitas orang sekarang kan pakainya medsos ya, Facebook, pakai Instagram, grup WA, macam-macam. Nah, kalau Anda punya komunitas, miliki komunitas yang sehat. Nah, orang bisa memiliki komunitas sehat, benar, ingin bergaul, punya pergaulan yang benar itu kalau innya benar. Makanya Anda tuh in itu mesti hati-hati ya. Kalau kamu tiap hari nontonnya yang sifatnya yang nggak baik, sifatnya pornografi, termasuk kadang-kadang animasi, ya, anime, kadang-kadang di situ disisipi juga hal-hal yang berbau seksual, hati-hati. Kalau yang di dalammu kamu isi dengan yang nggak benar, nanti kamu akan cari komunitasnya juga nggak benar. Itu otomatis. Orang kalau di dalamnya diisi sakit hati, kecewa, kumpulnya nanti sama orang-orang yang sakit hati, kecewa. Makanya yang di dalam ini mesti harus benar dulu. Kenapa orang kok sampai akhirnya pacaran, kok sampai melakukan hubungan seks di luar nikah, melakukan hal-hal yang nggak benar? Kenapa? Karena diisi di dalamnya, nggak mungkin orang nggak diisi di dalamnya hal-hal yang berbau porno, suka nonton film bokep, lihat-lihat gambar-gambar porno, di dalamnya diisi begitu. Ketika pacaran dipraktekkan. Makanya ini yang cewek cowok nih cari pasangan itu jangan cari pasangan yang cabul. Lah Pak, Om bagaimana ngertinya? Perhatikan aja pembicaraannya. Simple. Dia ngomongnya itu kalau laki ya, ngomongannya itu sudah berbau-bau seks, putusin. Kenapa? Di dalamnya masih cabul. Kalau yang wanita gimana? Cara berpakaian. Oh, dia berpakaiannya tuh memancing gitu, udah nggak bener. Tapi semua pada begitu, lah itu. Kalau Anda ingin jaga ya suruh pasanganmu pakai pakaian yang benar. Jangan memancing. Jadi kita ini mesti hati-hati di situ. Saya percaya orang kalau dia innya tuh bagus, outnya masih bagus. Dia akan kalau cari temen tuh nggak mungkin cari temen yang nggak bener. Mesti cari temen yang bener, cari komunitas yang bener. Tapi kalau innya tuh nggak baik, waduh. Kadang-kadang orang, oh itu kan cowok, enggak, cewek cowok sekarang sama. Ada cewek yang kumpulannya bareng-bareng, yuk kumpul bareng-bareng apa? Ngapain? Nonton film bokep. Hati-hati loh. Anda dan saya itu mesti innya itu mesti benar-benar diisi dengan hal-hal yang benar. Jiwamu ini loh. Melalui firman, doa,
pertemuan ibadah. Makanya kenapa Anda tuh toh ya datang gitu. Kenapa? Supaya Anda ngisi. Kalau Anda nggak isi dengan yang benar, Anda isinya dengan drama Korea. Saya sering ngomong, drama Korea tuh yang bikin romantis apanya sih? Musiknya. Coba itu nggak ada musik, ya kayak gitu toh. Orang kalau suka nontonnya nggak bener, punya suka yang bertentangan dengan firman, nanti outnya akan tidak benar, walaupun dia pelayanan. Jadi Anda jangan pikir orang-orang yang pelayanan itu pasti outnya baik, karena dia pelayanan. Enggak, semua itu bisa dikamuflase. Makanya inmu kalau nggak benar, outmu nggak benar. Ya. Ingat, sifat atau kebiasaan dalam komunitas Anda itu dapat menular, baik atau buruk. Makanya orang itu kenapa kalau innya benar, innya baik, benar ya. Ketemu kumpul sama orang tuh nggak mau sembarangan orang. Makanya coba orang kalau misalnya innya ini misalnya kaum sosialita yang high class ya, nggak mau kumpul sama yang kelas bawah, nggak mau. Kenapa? Karena innya tuh di situ. Jadi kalau dia kumpul di kelas bawah tuh, wah kelas bawah nggak mau. Maunya sama-sama yang kelasnya atas. Orang alim, orang pinter itu nggak mau kumpul sama orang bodoh. Kenapa? Takut ketularan bodohnya. Makanya banyak orang pinter kumpulannya orang pinter. Tapi kalau yang innya itu preman, sukanya kumpul sama apa? Preman. Kenapa? Kumpul sama orang pintar rasanya terganggu, nggak enak. Kumpul sama orang alim, tak enak. Karena innya ini loh. Lah, orang duniawi kumpul sama orang rohani nggak nyaman. Makanya kadang-kadang kalau ada orang diajak kumpul masuk komunitas komsel, itu kalau nggak mau, kenapa? Innya tuh duniawi, innya itu sukanya yang bebas. Diajak kumpul untuk komsel nggak mau. Kenapa? Nggak nyaman. Seandainya mau pun rasanya nggak nyaman. Makanya kalau ilmu tuh nggak bener, susah. Apalagi kalau hal rohani. Anda mau manifestasikan apapun itu di luar ya, sebaik apapun, kalau di dalammu nggak rohani, nggak bisa. Anda akan tersiksa. Dan pada akhirnya semuanya jadi kemunafikan. Makanya berapa banyak orang di gereja itu justru tersesat di gereja. Kenapa? Telanjur sudah mungkin pelayanan, telanjur sudah memaksakan tuh rohani, tapi dalamnya nggak rohani. Akhirnya apa? Tersesat. Itu yang bahaya sebenarnya. Makanya kita ini di dalam Tuhan ini ilmu sih benar. Ya, saya nggak tahu di sini yang sudah punya pacar berapa orang, yang belum punya pacar berapa orang. Tapi yang belum punya pacar, kalau udah punya pacar, ilmu mesti diisi dengan baik, dengan benar, dengan hal-hal yang kudus. Masuk dalam komunitas yang benar. Tapi kalau engkau belum punya pacar, persiapkan ilmu dengan benar. Isi dengan hal-hal kekudusan. Bila perlu, cari ciri-ciri. Aku ingin punya pacar, ciri-ciri begini loh, yang kudus. Pacaran tuh maunya model begini. Kalau ada yang melanggar begini, aku nggak mau. Sehingga Anda berani memutuskan sesuatu hubungan itu dengan tegas karena ilmu benar. Bahkan nyari pacar pun nggak mungkin cari pacar yang brengsek, nggak mungkin.
Karena ilmu bener. Kamu akan lihat dengan speknya itu dilihat tuh. Kalau Anda beli handphone kan speknya dilihat. Ini RAM-nya berapa, fotonya berapa piksel, betul nggak? Ya toh, ROM-nya berapa. Nah Anda kalau ilmu bener, Anda akan siapkan. Kenapa orang beli handphone kok milih? Berdasarkan apa? Budget yang di dalammu, kantongmu itu berapa? Betul enggak? Kantongmu 10 juta ya kamu carinya ya yang mungkin carinya iPhone, mungkin Samsungnya S berapa, betul enggak? Tapi kalau kantongmu cuma 1 juta, ya Advan aja sudah, betul enggak? Nah sekarang kita juga sama, ilmu itu nilainya berapa? Berharga nggak di dalammu itu? Nilainya kualitasnya tinggi nggak? Contoh ada wanita ini cari yang kaya, tapi kalau dia bodoh, mau cantik sih, tapi bodoh kalau ngomong orang kampungan banget, bodoh banget. Kira-kira bisa nggak dapat orang kaya? Mungkin. Iya, ngelihat gelagatnya aja sudah muak, walaupun dia cantik loh. Otaknya nggak berisi, betul nggak? Yang dicari apa? Ya memang pasti cantik, pasti. Tapi otaknya mesti berisi. Perempuan pun juga mau cari cowok ganteng seperti siapa lah? Sojongki, siapa lah? Pokok ganteng lah. Ya, Tom Cruise datang, tapi bodoh. Anda mau? Yang wanita mau nggak? Nggak bisa kerja, bodoh, hidupnya nakal, mau? Nggak mau pasti. Mau seperti Tom Cruise nggak mau. Mungkin datang pria culun, kacamataan, mungkin badannya agak gemuk, tapi pinter, bisa kerja, sayang sama kamu. Pilih yang mana? Tom Cruise atau yang culun? Ini loh. Kenapa orang bisa begitu? Pilihannya itu kenapa? Ada orang yang pilihnya, aku nggak perlu yang apa? Kalau bisa ganteng ya bonus, bisa cantik bonus. Tapi yang ininya berisi. Kadang-kadang orang pilih. Kenapa? Karena dia berisi. Betul nggak? Tapi kalau orangnya nggak berisi, males, agak-agak preman begitu ya. Ya carinya ya sama yang seperti itu, yang nakal gitu. Caranya buat aja begitu, karena in-nya itu akan menentukan out-nya. Nah hidupmu, kalau Anda belum punya pacar, belum telanjur pilih pacar, siapkan ilmu. Miliki standar, isi hidupmu dengan hal-hal yang benar, yang kudus. Sehingga di dalammu itu punya kualitas yang akan menentukan outmu, pilihanmu, kualitasnya di mana. Bahkan cara kamu membangun hubungan pun sesuai dengan yang di dalammu. Kalau yang di dalammu diisinya drama Korea, hal-hal yang berbau pornografi, ketika kamu membangun hubungan pun ya akan seperti itu. Paham ya? Halo? Kok semuanya pada diam? Paham apa enggak paham nih? Paham ya? Oh ya udah, amin lah kalau paham. Ya, firman Tuhan ngomong gini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi dengan siapa kamu bergaul, makanya kenapa Anda perlu komunitas yang sehat. Benar. Saya kadang-kadang kalau ketemu dengan ada beberapa teman yang kita lagi ngobrol gitu ya, Anda tahu enggak? Menurut Anda, ini ada yang orang tua ya. Ini kita kalau udah dewasa ya, melacur boleh yang cowok. Anda tahu enggak? Di Jakarta, di Surabaya, kamu SMP muda
yang mereka sudah berhasil, umur 20 sudah berhasil. Bagi mereka begini, melacur, isi jajan itu no problem, karena itu sebuah kebutuhan. Itu dunia modern. Ngeri. Saya mau Anda tuh tak bukakan dunia modern itu begitu. Bagi mereka itu no problem. Yang penting kan saya enggak melibatkan cinta. Itu cuma untuk kebutuhanku saja. Aku punya uang bayar. Bagi mereka itu bukan dosa. Tapi bagi kita coba, dosa enggak? Dosa. Makanya dengan siapa kamu bergaul, itulah dirimu. Kenapa Anda perlu komunitas? Kenapa saya sama istri bagi gembala itu kok mau waktu buat kalian? Karena dunia ini semakin rusak, menawarkan. Sekarang ini saya katakan, dunia ini menawarkan yang namanya seks melalui apa? Medsos. Coba yuk kita mau jujur-jujuran yuk. Anda yang main game, yuk jujur. Sering gak muncul iklan Rono? Jujur. Anime. Kalau saya tanya, di dalamnya di siapa? Mesti ada yang namanya. Saya pernah nonton yang namanya One Piece. Wanita seksi. Nonton apa lagi? Wanita seksi lagi. Itu animasi loh. Film kartun. Dunia ini menawarkan percabulan. Ya Tuhan katakan itu cemar. Tapi dunia kan, oh itu no problem. Itu kan cuma film kartun, animasi. Apalagi drama Korea. Ya kalau kita orang yang suka nonton drama Korea, oh udah romantis, ujung-ujungnya apa? Seks. Lalu drama termasuk sinetron. Diajarkan anak hamil di luar nikah kayak gosip sekarang. Coba Anda lihat. Yang paling menarik biasanya apa? Hubungan apa? Perselingkuhan, seks lagi. Anda dan saya kalau ilmu nggak diisi dengan yang benar, dunia punya kapasitas yang besar untuk mengganti yang di dalammu dengan yang kudus dengan yang cemar. Ingat itu. Makanya kenapa Anda disuruh ikut komsel, disuruh ikut PA, disuruh ikut doa. Tujuannya supaya Anda ngisi dengan yang benar. Anda nggak isi yang benar, outmu itu nanti nggak benar. Maka nggak heran sekarang orang hamil di luar nikah banyak. Kenapa? Karena ininya diisi dengan apa? Hal-hal yang sifatnya pornografi, yang najis terus. Dan ketika itu terjadi biasa, karena film-film juga begitu. Saya pernah ke salon lagi dipotong, tukang potongnya bawa begini. Sekarang tuh zaman edan tuh, zaman edan gimana Pak? Mas, iya. Sekarang orang punya anak dulu baru cari pacar. Wah, kok bisa? Iya itu. Pas orangnya datang. Punya anak dulu baru cari pacar. Tuh, gimana sih? Harusnya gimana? Yang betul gimana? Cari pacar dulu baru nikah punya anak tuh. Dia enggak. Punya anak dulu baru cari pacar. Terus anaknya siapa? Sekarang terbalik. Ditambah lagi sekarang
ditambah yang namanya lesbian, homoseksual, gay, ya, ditawarkan sekarang di Jepang itu mereka yang nggak kepingin punya ikatan dengan manusia pakai robot. Ingat loh, ilmu nggak mau kamu isi yang baik, outmu nggak baik. Kenapa? Karena yang di dalammu itu yang menentukan apa yang keluar dari hidupmu. Ini bahaya. Nah, banyak anak Tuhan nggak nyadari ini. Banyak anak Tuhan nggak nyadari ini. Lah, Paulus nulis surat di Korintus. Anda tahu Korintus ini itu tempat, jadi satu kota yang modern. Korintus jemaatnya cukup modern seperti zaman sekarang begini. Nah, Paulus ngomong dengan keras ini, aku menulis pada kamu di dalam suratku supaya kamu jangan, ini saya pakai bahasa terjemah literal ya, kamu jangan bergaul akrab dengan orang-orang cabul, dan bukan sama sekali dengan semua orang cabul di dunia ini, atau dengan orang-orang tamak, atau dengan orang-orang yang memeras, atau dengan para penyembah berhala. Sebab jika demikian kamu harus keluar dari dunia ini. Maksudnya Paulus tuh bukan sama sekali gitu, tapi kamu jangan bergaul akrab. Lah, Paulus ayat 11 ngomong begini, namun sekarang aku menulis kepada kamu untuk tidak bergaul dengan akrab. Bergaul akrab, ya, khususnya, ya, jika seseorang dinamai saudara, khususnya kalau non Kristen, kamu nggak mungkin kumpul. Kalau kamu ini yang baik kan pasti nggak mungkin kumpul ya, betul ya? Setuju tidak? Halo, ini dengerin apa tuh? Setuju nggak? Kalau kamu ini yang baik sama orang non Kristen yang cabul, yang nggak benar, Anda kumpul nggak? Pastinya nggak akan kumpul, nggak akan bergaul akrab, karena ya cuma saya hello aja lah, teman aja lah, sudah, lebih dari itu nggak. Nah, Paulus ngomong begini, untuk khususnya untuk yang dinamai saudara. Nah, di sini Paulus bicara orang Kristen. Orang yang menamai dirinya Kristen, keluarga Kristen. Nah, Paulus ngomong begini, adalah orang cabul, orang tamak, penyembah berhala, atau bercerca, atau pemabuk, pemeras. Dengan orang seperti itu bahkan jangan makan bersama. Jadi yang menyebut dirinya itu Kristen tapi cabul, pikirannya nggak benar, dia suka hal-hal yang nggak benar, ya, kamu jangan bergaul akrab. Kenapa? Karena nanti nular. Makanya dalam kumpulan itu, kalau ada yang mulai omongannya cabul, tegur, jangan. Kenapa? Itu nular. Coba anak kecil aja ya, nggak pernah diajarin dulu, omku nggak pernah, nggak tahu apa itu. Kalau orang Jawa bilang anjing masuk. Orang Jawa tuh kalau maki orang tuh pakai kata anjing. Waktu kecil lu nggak ngerti, tapi karena bener lingkungan ngomong begitu, jadi ngerti, ikut, nular, benar-benar nular. Makanya Anda itu kalau punya teman itu pilih-pilih. Sahabat ya, bukan teman, sahabat yang akrab dengan kamu itu pilih-pilih. Kenapa? Karena kebiasaannya dia yang buruk bisa nular. Anda kalau mau punya pacar, pilih-pilih.
Hari ini kalau ada yang sudah punya pacar, pacarmu itu nggak takut Tuhan putusin. Kenapa? Lebih baik kamu sakit sekarang daripada sakit nanti. Anda yang belum punya pacar juga cari pacar pilih-pilih. Waktu aku dan umurnya umur berapa? Kamu tuh benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan, istri dengan yang baik, Tuhan pasti pertemukan dengan yang terbaik. Jangan sampai kamu salah pilih, cabul, pikirannya porno, nakal. Jangan kamu pilih yang begitu. Punya sahabat pun juga pilih-pilih. Makanya dikatakan duduk makan bersama pun jangan. Kenapa? Anda kalau makan biasa kalau sama orang-orang dulu suka kumpulannya enggak baik, suka ngomongnya kotor, suka hal-hal yang dulu teman-temannya itu suka main perempuan. Jadi kalau makan bersama ya duduk kumpul yang ngomongannya ya porno-porno terus. Bisa ngomong begitu kan karena mengalami. Cuma untungnya satu, waktu itu diajak, nggak mau. Karena tahu, wah penyakit. Tapi teman-temannya semua rata-rata nggak berjaka. Jadi ini bahaya. Dan kadang-kadang tuh kalau lihat kalian tuh iri. Kenapa? Dulu seumur kalian, nggak kenal hal rohani. Isi dalamnya tuh dengan hal-hal yang sifatnya najis, kotor. Apalagi kalau kita kumpul ngomongkan hal-hal yang sifatnya cemar, najis, bisa senang banget. Kalau ingat begitu lah, kenapa dulu kok begitu bodoh banget? Nah, sekarang Anda ini belum istilahnya gini, sekarang Anda ini diberitahu. Jangan isi hatimu dalam dirimu, pikiranmu dengan hal-hal yang gak benar. Makanya di dewasa dan kekudusan artinya ya belajarlah isi dalam dirimu itu sesuatu yang benar. Jangan isi yang najis. Saya percaya kalau yang di dalammu kamu isi yang benar, yang kudus, yang suci, maka keluarnya pun juga bagus. Kamu cari temen pun juga gak sembarangan. Saya mau kasih tahu, sebaik apapun temenmu, tapi kalau dia itu tidak benar, bagian itu nggak baik. Kenapa? Dia akan menularkan sesuatu yang nggak baik. Coba saya kasih contoh. Kalau temenmu itu nggak usah sebaik apapun temenmu, kamu tidur bareng temenmu, tapi badannya kudis, nular nggak kudis? Kudis tahu nggak? Penyakit kulit panu, tahu nggak panu? Nular, mandi bareng, tidur bareng, nular. Itu yang fisik loh. Coba sekarang zamannya COVID, orang kumpul sama orang, mikir-mikir, mau sebaik apapun mikir-mikir dia COVID enggak ya? Betul nggak? Kalau di Pontianak masih oke, di Jakarta orang mikir. Ketemu orang pun mikir dia COVID gak ya? OTG atau enggak tuh? Kenapa? Takut tertular. Nah, hal rohani juga begitu. Kamu mesti mikir nih orang bener gak ya? Kamu harus punya screeningnya. Waktu ini tidak bener, jangan. Lalu di malam kalau tetap nekat kumpul, kamu akan ketularan. Saya mau katakan, jadi benar itu susah, jadi buruk, jadi jahat itu
dalam waktu 1 detik berubah. Nggak usah waktu 1 detik berubah. Gampang. Coba, yuk. Orang mau belajar ngomong bener, itu butuh waktu panjang. Tapi untuk orang ngomong kotor, diajarin ngomong kotor, gampang. Kenapa? Karena daging kita ini dosa. Nih, makanya yang buruk itu lebih mudah. Orang terikat dengan hal yang buruk itu lebih mudah daripada orang terikat dengan hal yang benar. Buktinya apa? Coba merokok. Orang diajarin rokok 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak misalnya. Tapi orang diajarin benar baca Alkitab. Kamu mau ajarin 1 minggu belum tentu dia bisa baca. Betul tidak? Coba rokok. Loh, bisa tahu. Oh, dulu juga begitu diajarin rokok. Awalnya rokoknya apa itu? Gudang garam, bentul. Terakhir dikasih Dunhill, dicoba, wah enak ya, kok keren ya. Ngerokok. Tapi pikir-pikir kok bodoh banget. Wah, gampang. Gak butuh waktu 1 minggu, 3 hari sudah bisa ngerokok. Ayo yang rokok yuk, betul tidak? Mungkin nggak 3 hari, mungkin yang adanya 1 hari sudah jagung rokok. Cepat, tanpa mikir panjang. Tapi kalau mau benar coba, sulit. Makanya ini ilmu yang di dalammu kamu mesti isi yang benar. Sepanjang kamu nggak mau isi yang benar, outmu pasti nggak benar. Yang sudah bener aja, itu aja kadang-kadang outnya itu ketemu yang waduh, kadang-kadang sudah diisi yang bener. Ini wanita misalnya ketemu wah yang ganteng, yang kaya, beda agama itu bisa tergoyahkan kok. Betul nggak? Padahal udah diisi yang bener loh. Apalagi yang nggak bener. Gitu loh. Maka dari itu mari belajar yuk isi yang benar. Supaya Anda dan saya bisa menjauhi percabulan. Lakukan apa yang benar. Isi dulu yang di dalam. Yuk mulai berjuang yuk. Ikut yuk pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan ada males main TikTok-an, main apa. Waduh. Coba isi yang benar, ikut doa. Kalau misal ada ikut, jangan suka hanya nonton film apa. Kamu isi yang nggak benar terus. Coba hari-harimu ada waktu, ada kesempatan baca Alkitab, berdoa. Ada kesempatan beri waktu yang terbaik. Isi yang baik gitu loh. Supaya outmu itu keluar ketemu teman, mau jadi sahabat kamu bisa lihat. Ada streamingnya itu loh. Anda tahu streaming enggak? Tahu kan streaming? Kalau Anda masukkan tangan di streaming, nah itu loh. Anda ketemu mau cari pacar, Anda streaming dulu. Ini sesuai enggak dengan apa yang Tuhan katakan? Jadi tidak sembarangan. Walaupun yang datangin kamu gantengnya seperti apa, kewayanya seperti apa, tapi kok cabul, oh no, nah. Jadi jangan ada, oh tadi tak pertobatkan pak, oh tak pertobatkan, yang penting dapat ganteng kayanya dulu, om, nah tak pertobatkan, mustahil. Anda mesti jatuh. Sekali lagi, belajar buruk itu lebih mudah daripada belajar untuk benar. Dosa itu lebih mudah. Amin. Anda melakukan dosa itu nggak butuh waktu panjang. Mau sebagus apapun barang itu, tapi kalau itu
di dalamnya ngandung racun, lebih baik kamu tidak usah pegang. Daripada kalau kamu pegang kamu keracunan. Halo? Sebagus apapun, mau semahal apapun, sebagus apapun, seindah apapun, kalau di dalamnya ada racun, lebih baik kamu udah tahu itu ada racun, lebih baik kamu tidak usah sentuh. Daripada nanti kamu ikut keracunan dan pada akhirnya mati juga. Saya rindu setiap kita, yuk kita mulai belajar di situ.